Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita untuk memeluk agama Islam, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita untuk senang belajar agama Allah. Dan dalam mempelajari agama Allah, niat kita manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada yang belajar agama bukan karena Allah, maka ini wajib ditinggalkan. Yang kedua, belajar agama karena senang dengan belajar, senang taklim, senang ngaji. Ini hukumnya mubah, sehingga tetap kita berusaha tidak hanya sampai tingkatan ini. Ngaji karena senang ngaji, baca karena senang baca, beramal baik karena senang beramal baik. Tapi hendaknya niat kita pada niat yang utama dan yang harus, bahwa niat kita dalam belajar adalah bahwa belajar ilmu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga belajarnya memberikan pahala. Perjalanan proses menuju belajar juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Dan kitab ini seperti judulnya, isinya adalah pelajaran-pelajaran, tidak hanya membahas satu pelajaran, tidak membahas tafsir saja, tidak membahas tauhid atau akidah saja, tidak membahas fikih salat saja, dan seterusnya, tapi bentuknya pelajaran-pelajaran. Yang pertama surat Al-Fatihah dan tafsir surat-surat pendek. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang akidah. Kemudian masuk pada pembahasan tentang fikih ibadah. Dan kita sampai pembahasan tentang sholat. Tepatnya adalah pelajaran yang ke-8, Ad-Darsu Ats-Tsamin, yaitu tentang wajibatus sholati, hal-hal yang wajib dalam sholat. Jadi judul atau tema kita adalah perkara-perkara yang wajib dalam sholat. Kita sudah membahas tentang rukun. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang wajibatus sholat. Kewajiban-kewajiban dalam sholat itu mencakup perbuatan-perbuatan amal, mencakup akwal, ucapan-ucapan,
yang ini harus ditunaikan dalam ibadah sholat, tapi tingkatannya di bawah rukun. Jadi hal-hal yang wajib dalam sholat itu ada yang bentuknya gerakan, ada yang bentuknya lafaz ucapan. Harus ada dalam ibadah sholat, sebagaimana rukun juga harus ada dalam sholat, tapi tingkatan wajibat ini di bawah tingkatan rukun. Sehingga apabila hal-hal yang wajib dalam sholat ini ditinggalkan karena lalai, maka diganti dengan sujud sahwi pada akhir sholat. Jadi kalau kita simpulkan perbedaan antara, kembali ke awal, syarat dengan rukun. Nah, siapa ingat? Yang pertama, syarat adalah sebelum perbuatan tadi. Kalau sholat berarti sebelum sholat, seperti toharoh, syarat daripada sholat. Tapi kalau rukun itu di dalam hakikat amal tadi. Takbiratul ihram rukun, membaca surat Al-Fatihah rukun, dan seterusnya. Sisi perbedaan yang lainnya, kalau syarat itu dari awal harus menyertai amal sampai akhir, ya, toharah contohnya kan syarat sholat kan, ini harus menyertai sholat sampai akhir. Kalau seandainya sampai tengah batal toharohnya, berarti apa? Batal sholatnya. Sehingga disimpulkan kalau syarat itu senantiasa mengiringi ibadah sampai akhir. Tapi kalau rukun itu setelah selesai dari satu syarat, satu rukun, pindah pada rukun yang lainnya. Jadi paham ya? Jadi kalau rukun selesai dari satu rukun, nanti pindah rukun berikutnya. Nah, sekarang perbedaan antara rukun dengan wajibat dalam sholat. Kalau rukun ya ditinggalkan dengan sengaja maupun tidak sengaja, batal sholatnya. Kalau rukun ditinggalkan dengan saja maupun tidak sengaja, maka batal sholat tadi. Tapi kalau wajibat, hal-hal yang wajib, apabila ditinggalkan dengan sengaja, batal sholat. Tapi apabila ditinggalkan karena lupa, maka gantinya apa? Sujud sahwi. Contoh, tasyahud awal itu termasuk wajibat. Apabila seorang dapat 2 rakaat, ternyata sebenarnya harus tasyahud awal kan, tapi dia langsung bangkit rakaat ketiga, maka nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Itu kenapa? Karena ini wajibat, bukan rukun, dan dia tinggalkan karena lupa, bukan sengaja, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini apa? Wajibat. Coba Mas Imam diulangi, Mas Imam. Perbedaan rukun dengan wajibat. Kalau rukun ditinggalkan dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka batal sholatnya. Ya. Tapi kalau kewajiban
ditinggalkan dengan sengaja maka batal sholatnya. Tapi jika ditinggalkan karena lupa maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi ini perbedaan antara rukun dengan wajibat. Dibaca Imam, pelajaran yang ke-8. Pelajaran ke-8 tentang kewajiban dalam sholat. Hal-hal yang wajib dalam sholat ada 8, yaitu 1. Seluruh ucapan takbir selain takbiratul ihram. 2. Ucapan-ucapan Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Bagi imam dan munfarid, orang yang sholat berdiri. Ucapan Rabbana walakal hamdu, ya Rabb kami hanya untukmu segala puji. Ucapan Subhana rabbiyal azim, Maha suci Allah yang maha agung jikalau ruku. Ucapan Subhana rabbiyal a'la, Allah maha suci yang maha tinggi jikalau sujud. Ucapan Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku jikalau duduk antara dua sujud. 7. Tasawuf awal. 8. Duduk pada tasawuf awal. Baik, barakallahu fiik. Ini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, bahwasannya wajibat dalam sholat itu jumlahnya 8. Dari mana para ulama bisa menyimpulkan rukun sekian, wajibat sekian, yang sunnah sekian? Maka ini sama dengan pembagian dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Patokannya adalah istiqra, yaitu pengkajian terhadap seluruh nas dalil yang ada, kemudian disimpulkan bahwasanya masalah sholat itu ada syarat, ada rukun, ada wajibat, ada sunnah. Dikaji, yang rukun itu sekian, yang wajibat sekian, yang sunnah sekian. Itu pengkajian terhadap seluruh nas. Dari sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun praktek-praktek perbuatan baginda Nabi dalam sholatnya. Sekarang kita bahas satu demi satu. Saya pada kali ini akan mengambil dari syarahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, karena syarah yang biasa saya pakai tidak menjelaskan, cuma menyebutkan rukunnya ada 8 gitu saja. Di awal belum menyebutkan wajibatus sholat, kewajiban dalam sholat itu af'al, ada yang bentuknya perbuatan, seperti tasyahud kan perbuatan, duduk tasyahud awal. Wa aqwal, tadi disebutkan kebanyakan aqwal, ucapan-ucapan yang wajib dalam sholat tapi kedudukannya di bawah rukun. Tadi disebutkan kalau rukun ditinggalkan sengaja maupun tidak membatalkan sholat, tapi kalau wajibat ditinggalkan sengaja batal sholatnya, tapi kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja bisa diganti dengan sujud sahwi. Walihada tujbaru in tarakahal mar'u nasiyan sajdataini lisahwi fi akhir sholatihi. Oleh karena itu wajibat dalam sholat apabila ditinggalkan, tentu karena lupa, bisa ditutup dengan 2 sujud yang dinamakan sujud sahwi, sujud karena lupa, yaitu di akhir sholat. Sebagian ahli fikih ada yang mengumumkan semua sujudnya sebelum salam, ada yang mengumumkan semua sujud sahwi itu setelah salam. Tapi sebagian membedakan antara adanya kelebihan dengan adanya kekurangan, dengan mengistiqra, mengkaji perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh,
ketika meninggalkan tasyahud awal. Maka prakteknya adalah sebelum salam. Ada yang nakes, ada kekurangan. Tapi saat lupa mau sholat 4 rakaat, kemudian baru dapat 2 salam, lalu diingatkan sahabat, kemudian Rasulullah melanjutkan menambah 2 rakaat, maka sujudnya adalah setelah salam. Kenapa? Ada kelebihan. Apa kelebihannya? Salam pada rakaat pertama, 2 rakaat pertama. Dan itu insya Allah yang lebih kuat dengan membedakan antara kekurangan dan adanya kelebihan. Kewajiban yang pertama dalam sholat, kata beliau, jami'ut takbirat ghairu takbiratul ihram. Semua takbir, ya, semua takbir dalam sholat itu masuknya wajibat, berarti tidak boleh tinggalkan, kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram ini termasuk rukun dalam sholat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan miftahus sholati takbir, kunci atau pembuka sholat itu takbir. Afan, miftahus sholat tohur, kunci sholat toharoh. Wa tahrimu takbir, yang mengharamkan letak takbir. Kalau sudah takbir ihram yang awalnya ada ucapan dan perbuatan yang boleh dilakukan, saat takbiratul ihram tidak boleh lagi. Dan telah lalu penjelasannya bahwasanya takbiratul ihram termasuk rukun. Tapi yang lainnya seperti takbir saat ruku, takbir ketika sujud, takbir bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, maka ini semua termasuk bagian daripada wajibatus sholat. Dengan dasar hadis Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Rasulullah dahulu itu takbir. Takbir itu gerakan tangan apa lafadznya? Lafadznya apa gerakan tangan? Lafadznya takbir. Kalau tangan ngangkat tangan. Rasulullah itu takbir pada tiap kali khafdin wa raf'in. Khafdin itu ya merendah maupun meninggi. Ya, artinya pada gerakan-gerakan tadi ada takbir. Ruku takbir sami Allah hamidah, kemudian apa? Sami Allah hamidah enggak pakai takbir ya. Tapi termasuk wajibat juga. Sujud takbir, bangkit sujud takbir ya. Dan dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kabbarul imam fakabbiru." Apabila imam takbir maka takbirlah. Ini termasuk wajibat dalam sholat. Yang rukun apa tadi? Takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram, bahwa takbir selain takbiratul ihram adalah wajibat. Yang kedua, dan ketiga, yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah. Ucapan sami Allahu liman hamidah lil imam wal munfarid. Kata beliau, bagi imam maupun bagi orang yang sholat sendirian. Kenapa beliau menyebutkan bagi imam dan sholat sendirian? Karena kalau bagi makmum ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan tetap makmum itu harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah sebagaimana
imam juga harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena praktek-praktek Rasulullah dalam sholat itu semua menunjukkan keharusan membaca sami Allahu liman hamidah. Walaupun sebagian fuqaha mengatakan makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, cukup Rabbana walakal hamdu. Dengan dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu." Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Kayak loh mantap ya. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Perintah kepada siapa? Kepada makmum. Tapi ulama yang mengharuskan makmum tetap mengatakan ini adalah diambil secara mafhum. Diambil secara mafhum. Kalau dikatakan apabila imam mengucapkan Rabbana sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu, berarti seakan-akan imam hanya membaca sami Allahu liman hamidah, makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Loh, berarti imam nggak perlu baca Rabbana walakal hamdu dong. Padahal ternyata imam juga baca Rabbana walakal hamdu. Sebagaimana imam pada hadis itu hanya disebutkan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan imam juga masih membaca Rabbana walakal hamdu. Maka sebaliknya, sebagaimana arah sabda tadi itu kepada makmum ucapkan Rabbana walakal hamdu, itu tidak menafikan adanya perintah untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah sebagaimana kebanyakan pada nas-nas yang ada. Kita harus lapang dada dalam masalah ini, tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih dengan mengucapkan dua-duanya saat jadi makmum. Atsani wasali, jadi termasuk yang wajib adalah yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah untuk imam dan untuk makmum, kata al-muallif. Dan ucapan Rabbana walakal hamdu lil kul, untuk semua ini, untuk imam, untuk makmum, untuk orang sholat sendirian. Seakan-akan al-muallif Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala cenderung kalau sami Allahu liman hamidah itu wajibat bagi imam dan orang sholat sendirian, tapi kalau Rabbana walakal hamdu ini wajibat bagi imam, bagi makmum, bagi orang sholat sendirian, wajib maupun sholat sunnah. Fal imam yakul sami Allahu liman hamidah, al-imam mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Wa man yusalli munfaridan indama yarfa'u minar ruku' yaqul sami Allahu liman hamidah. Begitu pula orang yang sholat sendirian ketika bangkit dari ruku' dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tangannya boleh lurus dengan pundak dan boleh sejajar dengan daun telinga, nggak ada keharusan nempel, nggak ada keharusan nempel. Wa jami'uhum al-imam wal ma'mum wal munfarid yaquluna ba'da raf'i minar ruku' Rabbana walakal hamdu. Bagi semua imam, makmum maupun sholat sendirian ketika bangkit dari ruku' mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Wa qad jaa'a fi hadits Abu Hurairah, telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah,
ketika menyebutkan sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit punggungnya dari rukuk. Jadi jangan kemudian belum gerak sudah mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ini tidak boleh. Jangan pula lurus baru mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Tapi apa? Saat bangkit mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar, Rabbana walakal hamdu. Wa aidan fi hadis Abu Hurairah, summa yaqul Rabbana walakal hamdu. Wa fi ba'd riwayat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Berarti ada berapa lafaz? Ada lafaz setelah Sami'ul Hamidah, ada lafaz Rabbana walakal hamdu, ada wawunya, walakal hamdu. Ya Rabb kami, pujian hanya untukmu lah ya Allah, walakal hamdu. Dan ada lafaz Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada tambahan apa? Allahumma. Dalam hadis yang lainnya disebutkan Rabbana lakal hamdu, nggak pakai apa? Wa. Dalam lafaz yang lainnya Allahumma Rabbana lakal hamdu. Perhatikan, ada kaidah. Saya catat di sini disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala ketika mensyarah sifat salatnya Syekh Ibnu Utsaimin, kata beliau, as-sunan al-muta'addidah, sunnah-sunnah yang bervariasi, aneka ragam, yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu tempat, yunawwa bainaha, sunnahnya adalah dijalankan dengan aneka ragam. Bagaimana praktekkan? Berarti sekali kita membaca Rabbana walakal hamdu, lakal hamdu, sesekali membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu, sesekali membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Itu namanya tanawwu, variasi cara-cara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sholat tidak sekali, maka beliau memberikan banyak contoh. Dan ini memberikan beberapa faedah. Kalau kita membaca hanya satu saja, mesti kita akan lupa dan tidak hafal yang lainnya. Dan itu banyak dalam sholat. Doa iftitah kan banyak. Ketika kita hafal satu saja belum tentu boleh. Tapi akhirnya kan ada doa-doa yang lainnya yang kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, untuk menjauhi kebiasaan, bahwasanya dalam mengamalkan itu seakan-akan menjadi satu kebiasaan. Tapi ketika kita sekali pakai doa ini, sesekali pakai doa ini, sekali pakai doa, selama itu ada contohnya, maka ini memberikan semangat untuk mengikuti sunnah. Oh, itu sunnah ini, oh itu sunnah ini, itu sunnah ini. Itu bagian daripada tanwi'. Wa makna sami Allahu liman hamidah. Apa makna sami Allahu liman hamidah pada doa ini? Kata beliau, sami Allahu liman hamidah artinya istajabah. Di situ artinya li'anna sam'a guna samul ijabah, karena arti sami'a pada hadis tadi adalah samul ijabah, artinya Allah maha mengijabahi. Dan itu salah satu metode dalam memahami nas, bahkan tafsir Al-Quran. Kalau kita membaca ya Allah basirum bima ta'malun, itu tapi mengandung makna Allah itu membalas, yang baik Allah balas baik, yang buruk Allah balas yang tidak baik, ya.
Itu. Kemudian ar-rabi' wal khamis, termasuk kewajiban-kewajiban dalam sholat yang keempat dan kelima adalah ucapan subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Fir ruku, saat ruku. Saat ruku kan boleh baca doa apa? Subhana rabbil azim, atau membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Subhana rabbil azim. Adapun tambahan wa bihamdi disebutkan oleh sebagian para ulama itu tambahan yang tidak sahih. Jadi cukup subhana rabbiyal azim. Begitu pula pembatasan dengan bilangan 3 kali. Sebagian ulama menyebutkan tidak ada hadis yang sahih yang menetapkan dengan dibatasi 3 kali, sehingga boleh lebih luas daripada itu. Selama masih posisi ruku boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, lebih umum. Suatu yang luas dikembalikan kepada keluasannya, sehingga lebih bisa panjang dalam ruku. Wa qaul subhan rabbiyal a'la fi sujud, ini juga termasuk wajibat. Subhan rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi saat sujud. Ini juga termasuk wajibat dalam sholat. Atau dengan doa yang lainnya apa? Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Jadi yang doa ini ruku' sujud sama. Tapi kalau yang tadi subhan rabbil azim khusus untuk sujud. Ruku'. Kalau subhan rabbil a'la khusus pada sujud. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa ammar ruku', adapun ruku', fa'azimu fi rabb, agungkan Allah. Maka lafadznya subhan rabbiyal azim, agungkanlah Allah. Wa amma sujud fa'aktsiru fid du'a, adapun saat sujud maka perbanyaklah doa. Fa huwa qaminun ayustajabulah, karena saat itu lebih patut untuk dikabulkan. Sehingga termasuk waktu-waktu dan posisi yang mustajab adalah doa saat sujud. Fa'aktsir fid doa, perbanyak doa. Fa'innu qaminun istajabulah, sebagaimana diberitakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad jaa fi hadits Hudzaifah, dan telah datang hadis Hudzaifah qol kana sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi subhan rabbiyal azim wa fi sujudihi subhan rabbiyal a'la wa qala alaihi salatu wassalam wa ammar ruku' fa'azimu fi rabb, adapun saat rukuk akunlah Allah. Wa min ta'zimir rabb antakul, termasuk bagian daripada mengagungkan Allah agar engkau mengucapkan saat rukuk subhana rabbiyal azim, atau dengan lafaz yang lainnya subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Ini sifat-sifat keagungan bagi Allah. Wa thabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi dzalika fi ruku'i wa sujudihi, dan untuk lafaz ini yang terakhir ini Rasulullah mempraktekannya pada sujud dan rukuknya. Jadi tadi ada doa-doa yang beraneka ragam. Boleh menggunakan doa yang pertama pada saat sujud mengucap subhan rabbil azim, saat ruku mengucapkan subhan rabbil azim, saat sujud membaca subhan rabbil a'la, atau pada dua-duanya membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli.
Tapi mana yang lebih utama? Yang paling utama adalah sesekali membaca doa yang pertama, sesekali membaca doa yang kedua, sehingga semua sunnah-sunnah itu bisa diamalkan. Anda cuma hafal yang pertama boleh, hafal yang kedua saja boleh dipraktekkan. Tapi lebih utama lagi apa? Semua diamalkan. Jadi ini kita amalkan, ini kita amalkan. Dan tidak ada istilah yang doa ini milik si fulan, doa ini milik si fulan. Karena ini ada sumbernya dan dasarnya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sadis yang keenam, qaulu ucapan Rabbighfirli baina sajdataini. Kama fi hadits Hudzaifah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul baina sajdataini, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli Rabbighfirli, minimal sekali Rabbighfirli, itu minimal. Rabbighfirli Rabbighfirli. Juga ada doa-doa yang lain, Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Maka yang lebih sunnah lagi apa? Sesekali pakai ini, sekali pakai ini. Kaidahnya tadi, sunnah-sunnah yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu tempat, maka cara mengamalkan adalah yunawwa, diamalkan secara variasi. Terkadang pakai ini, sering pakai yang itu. As-sabi was-samin, yang ketujuh dan kedelapan, at-tasyahudul awal. Yang kedelapan, wal julusul lahu, duduk ketika tasahud. Jadi tasahudnya dan duduknya tasahud awal dua-duanya termasuk apa? Wajibat. Termasuk wajibat. Berbeda dengan tasahud akhir, termasuk apa? Termasuk rukun. Termasuk rukun. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah. Apabila kalian duduk pada tiap dua rakaat, maka ucapkan at-tahiyyatu lillah. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Walil hadisi, dan sebagaimana dalam hadis, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qama fi sholatil dhuhri wa alaihi julus. Falamma atamma sholatahu sajada sajdataini. Bahwasanya Rasulullah berdiri pada sholat zuhur, padahal wajib baginya untuk duduk. Lupa. Sebenarnya dua rakaat kan naik kan? Apa tasawuf dulu kan? Ini langsung naik. Walamma atamma sholatahu, ketika selesai sholatnya Rasulullah kemudian sujud dua kali sujudan. Sujud apa? Sahwi. Menunjukkan apa? Tasyahud awal itu termasuk apa? Wajibat. Kalau seandainya itu rukun, maka tidak hanya diganti sahwi, tapi rakaat tadi seakan-akan tidak ada. Wa hadza minal adillah ala annahu wajibun min wajibatis shalah. Ini menunjukkan bahwa tasyahud awal itu termasuk wajibat shalah, wa annahu laisa biruknin, dan itu bukan rukun, li annal wajib walladhi yujbar bisajdataini wa amma ruknu fa inna tarkahu tabtulu bihi shalah. Karena hal yang wajib bisa ditutup dengan dua sujud sahwi. Ada rukun apabila ditinggalkan sengaja atau sengaja, sengaja maupun tidak sengaja, maka sholatnya batal. Sehingga ini mengingatkan kepada kita perbedaan antara rukun dengan apa? Dengan wajibat. Dengan wajibat. Apakah yang rukun tidak wajib? Itu lebih wajib daripada wajib. Tapi yaitu beda, ada bedanya. Insya Allah pelajaran yang ke-8 kita masuk pada penjelasan tentang tasyahud, kemudian masuk pada sunan, yaitu sunanu as-shalah.
Jadi kalau yang sunnah, perbedaan dengan wajib apa? Kalau yang sunnah ditinggalkan dengan sengaja pun tidak membatalkan sholat, tapi dianjurkan untuk melakukannya. Ini yang dapat kita bahas berkaitan dengan wajibatu as-shalah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berarti kita sudah paham rukun, paham wajibat. Berarti perlu dibaca, diulang-ulang, sehingga kalau seandainya kita pada sholat itu ada yang lupa, kita tahu solusinya. Kita tahu solusinya, apakah ini yang rukun sehingga ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, ataukah ini termasuk wajibat sehingga bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini berarti butuh dibaca berulang-ulang, dan ini berkaitan ibadah kita sehari-hari, sehingga kita berusaha untuk memahaminya. Demikian, lebihnya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jika kita sudah sholat misalnya 4 rakaat atau 2 rakaat, kita itu mestinya tasawuf awal, kita berdiri. Terus untuk menambahi, apakah rakaat berikutnya kita itu tasawuf awal atau langsung berdiri? Nggak perlu nambah. Jadi kalau sudah berdiri, sudah masuk rakaat ketiga, itu dilanjutkan sampai selesai rakaat 4. Nah, nanti sebelum salam nanti sujud sahwi 2 kali, sujud kemudian salam. Posisi ini karena ada yang kekurangan tadi. Apa yang kurang? Tasyahud awal termasuk wajibat. Maka yang paling kuat, dan itu ada nasnya, sujudnya adalah sebelum salam karena kurang. Jadi pahami? Baik, terima kasih. Ya. Terkadang kasus seperti itu makam itu masih ngotot, separuh mengajak sholat, mengajak itu duduk lagi gitu. Itu kebanyakan berkah. Ya, insya Allah kalau imam sama makmumnya paham, insya Allah nggak sampai ngotot-ngotot. Kalau memang imamnya sudah tegak, maka jangan dipaksa. Imamnya itu makmumnya itu yang ngotot. Iya. Enggak. Jadi kalau sudah tegak, memang kalau masih belum lurus gini, itu diingatkan. Barangkali dia akan balik. Cuman kalau udah tegak gini, lurus, jangan dipaksa suruh balik sujud lagi. Kenapa? Karena dia meninggalkan karena lupa. Lah tetap itu ada manfaatnya. Kalau imamnya ngerti, oh tadi saya diingatkan, tapi saya tidak turun karena memang tasyahud awal termasuk wajibat, berarti nanti di akhir ada kewajiban sujud sahwi. Cuman kalau nggak paham nanti tetap dia akan salam. Sehingga beliau menulis pembahasan yang penting-penting dalam durus muhimmah di antara sholat, yaitu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Allah a'lam. Apa? Iya. Nah, kalau ini itu apa mau langsung suatu contoh, katakanlah saya baca langsung ada penumpang, dan waktu itu mas ada sholat langsung sedangkan ada penumpang langsung bacaannya itu dipendekkan, susahnya Kurangi. ya maksudnya dipercepat apa itu termasuk bukan atau pengulangan. Tumak ninah itu tidak ada kaitannya dengan surat panjang atau surat pendek. Jadi kalau seandainya dia membaca surat pendek, ina toina, sekarang pendek mana? Ina toina, tapi dia sempurnakan baca itu dengan tidak tergesa-gesa. Ketika dia ruku, dia sampai benar-benar ruku dan dia baca doa ruku dengan tenang. Kemudian itidal sampai benar-benar itidal.
lalu dia baca doa dengan tenang, maka itu sudah dianggap tumanina. Jadi tumanina tidak ada kaitannya dengan surat panjang atau surat pendek, tapi kaitannya dengan ketenangan dalam masalah menjalankan sholat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asfa'un nasari kotan, orang paling jelek dalam pencurian adalah orang yang nyuri dalam sholatnya. Minimal dalam tumanina itu ya, pokoknya dibaca bacaan pada sholat tadi dengan tenang, gak harus panjang-panjang. Biasanya ketika ruku subhanallahil azim diulang-ulang bersekali, sebenarnya tenang. Ketika antara dua sujud biasanya baca doa yang agak panjang, dia cuma baca robek budi, tapi tenang. Nah itu maka tetap dianggap tumanina. Cuman kalau sampai bacaan paling pendek pun tidak tenang, berarti yang hilang tumanina. Allah. Monggo. Tentang tadi ucapan wajibat takbir. Apabila dilakukan sengaja atau tidak sengaja bagi makmum, apakah itu mengabulkan sholat? Takbir apa? Takbir. Oh takbir selain takbiratul ihram. Iya. Enggak. Setelah seperti kalimat atau beda makmum tadi yang diterangkan supaya membaca itu beberapa. Andaikan makmum sengaja tidak membaca atau tidak sengaja, apakah itu bukan sholat? Kalau kaidahnya sebagaimana tadi disebutkan tadi, itu kan wajibat bagi imam maupun bagi makmum. Apabila ternyata makmum itu tidak membaca dengan sengaja, berarti rokaat itu yang nanti harus dia tambahi. Umpama ya, dia sama imam sholat zuhur, tadi sengaja dia meninggalkan tadi, maka dia berarti nanti punya kewajiban apa? Dia nambah satu rokaat, karena ada satu rokaat yang dia meninggalkan apa? Wajibat tadi. Bukan kemudian diulang dari awal sampai akhir, enggak. Karena dia masih posisi dalam menjalankan sholat. Jadi rokaat yang tadi dia meninggalkan wajibat dianggap itu hilang, nanti ditambah satu rokaat dengan dipenuhi rukun dan wajibat tadi. Allah. Iya. Kalau dia meninggalkan tidak sengaja seperti itu. Iya. Iya, pokoknya takbirat yang dia kewajibat, iya, harus dia jalankan. Kalau dia meninggalkan sengaja berarti rakaat yang tidak ada wajibat tadi berarti seakan-akan tidak ada. Karena posisinya kan sama dengan rukun kan. Cuman bedanya rukun kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja pun tetap batal. Kalau ini kan kalau tidak sengaja ada gantinya sahwi, kalau sengaja kan sampai dengan rukun kan. Sehingga rakaat yang kehilangan wajibat tadi harus diganti dengan rakaat yang lainnya. Wallahu a'lam. Karena kalau dapat rukuknya dan sujudnya, dapat rukuknya imam itu satu rakaat. Itu kalau mau masbuk. Kalau mau masbuk. Soalnya selain masbuk ya enggak. Kemudian yang lainnya itu dia meninggalkan al-amr. Beda orang meninggalkan suatu perintah dengan meninggalkan suatu yang larangan. Itu dia meninggalkan perintah, yaitu termasuk wajibat, maka harus ditunaikan. Maka kewajiban tadi harus dihafal, itu harus dihafal sehingga dia bisa cari solusi. Apa solusinya ketika tadi tinggalkan itu? Jadi tidak cukup kemudian kan dapat ruku, enggak, tetap itu bagi makmum masbuk. Cukup dikatakan dia berdosa dalam sholatnya karena meninggalkan kewajiban. Sementara rakaatnya tetap dia dapatkan karena dapat ruku. Enggak bisa. Bagaimana dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya? Banyak. Kalau kewajiban yang lainnya seperti tasyahud, karena memang ada dalil khusus seperti itu. Sementara ini kan tidak ada dalil secara jelas meninggalkan takbir dengan sengaja. Itu harus mengulang sholatnya. Itu istiqra. Jadi para ulama istiqra mengkaji
dengan nas-nas yang ada bahwasanya takbir itu termasuk wajibat, sesuatu yang harus. Karena diantaranya adalah idza kabbar fakabbir. Secara hukum asal bahwasanya takbir itu adalah perintah. Perintah hukum asalnya adalah kewajiban. Jadi harus tunaikan. Tidak bisa kemudian sengaja. Kalau dia meninggalkan larangan ya. Cuman kalau dia meninggalkan kewajiban nggak bisa. Kewajiban itu harus tunaikan. Makanya itu diantara dari para ulama, meninggalkan kewajiban lebih tinggi dosanya daripada menerjang larangan. Allah. Ya, betul. Ketika kita sujud dalam sholat, disuruh memperbanyak doa. Artinya doa yang sudah diajarkan, yang sudah ada, ataukah boleh doa selainnya? Doa yang diajarkan ketika sujud sampai ala. Ketika kita membaca memperbanyak doa, itu boleh nggak kita doa yang lainnya? Misalkan doa satu saja atau doa lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara umum, fa'akthiru fi doa, perbanyaklah doa. Berarti sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang sholat. Boleh termasuk doa-doa yang memang doa sujud, ya. Tapi itu kan terbatas, dan itu sudah mesti dibaca sama orang yang sholat. Tapi Rasul mengatakan perbanyak, berarti mencakup doa-doa yang lainnya dari kebaikan dunia maupun kebahagiaan agama dan akhirat kita. Allah. Saya pernah mendengar dari salah seorang ustaz, setelah membaca Rabbana wa lakal hamd itu katanya ada tambahan hamdan katsiran itu sahih atau enggak? Banyak al-adiyah, doa-doa berkaitan dengan wirid salat itu banyak. Di antaranya yang antum baca itu insya Allah itu termasuk yang warid, artinya ada riwayatnya. Sehingga ketika banyak cara lafaz seperti itu, yang paling sunnah adalah sesekali pakai doa ini, sekali pakai doa yang lainnya. Kenapa kok sampai ini kita lupa? Karena kita terbiasa menggunakan apa yang sudah kita hafal dari sebagian zikir. Sehingga manfaatnya ketika banyak cara itu kita tahu dan kita gunakan, itu insya Allah akan kita hafal semuanya. Itu diantara faedahnya. Allah. Ketika kita mengikuti imam lupa itu sholat 4 rakaat, kemudian imam itu sholat 5 rakaat. Sholat terakhir itu makmum duduk tasawuf akhir, tapi imam itu berdiri. Kemudian makmum mengingatkan, tapi tetap berdiri 5. Apakah makmum itu ikut imam berdiri atau duduk? Kalau makmumnya yakin bahwasanya imam itu berdiri untuk rakaat kelima, maka dia tetap duduk dan dia nunggu salamnya imam nanti. Kalau dia yakin, cuman kalau ragu-ragu ikut imam saja sampai selesai. Cuma kalau dia yakin, kenapa tidak kita ikuti? Karena imam pada posisi yang salah, posisi yang salah, dan sesuatu yang salah tidak diikuti. Maka ketika sampai rakaat, nunggu tasawuf akhir, ditunggu imam berdiri, diingatkan, ternyata dia yakin dengan yang dia ingat, dikira masih rakaat yang keempat, dan itu baru nanti kemudian salam bersama imam, bersama imam. Tetap kan mengikuti imam kan, sampai dari awal sampai akhir ya. Jadi seperti itu prakteknya. Cuman kalau imamnya kemudian sujud sahwi sebelum salam, seandainya mengikuti mazhab Syafi'iyah umpama, maka antum ikut sujud sahwi ya, karena posisinya dia. Cuman kalau imam sujudnya setelah salam, maka Anda tidak perlu ikut sujud
sahwi karena dia sholatnya setelah salam. Cuma sebenarnya lebih kuat adalah karena dia lebih sujudnya dia kapan? Setelah salam. Wallahu a'lam. Dalam perjalanan itu kita ke masjid pas sholat isya. Nah, sholat isya itu sudah berjamaah untuk sholat isya. Sedangkan saya itu kan belum sholat maghrib. Nah, bagaimana saya belum sholat maghrib? Ketika tadi saya sholat maghrib dulu, saya ketinggalan untuk jamaah sholat isya itu. Pada dasarnya harus ada tertib. Pada dasarnya sholat itu urut, kan? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu pada dasarnya. Tapi apabila posisi kita seperti tadi yang jangan sebutkan tadi, maka ada dua pilihan. Yang pertama, antum ikut imam tapi dengan niat maghrib. Ya enggak. Ketika 3 Anda duduk. Ya, nanti salamnya ikut imam. Itu yang pertama. Atau yang kedua, antum mengikuti imam, berarti isya terlebih dahulu, kemudian nanti baru bermaghrib. Karena posisi Anda sudah masuk, sedangkan imam sudah sholat isya. Ya, itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau bisa ya, kalau bisa berhentinya lebih baik apa? Kalau ada pilihan, cari tempat yang kira-kira antum bisa maghrib dulu, nanti isyanya gabung sama jamaah, itu lebih utama. Cuman kalau pas seperti tadi, kan memang kadang-kadang terjadi kan, itu solusinya seperti itu. Yang pertama dan yang kedua. Wallahu a'lam. Monggo. Sujud apa? Kebalik. Ya jangan dibalik. Lupa ya. Ya kalau kaidah disebutkan oleh muallif, kalau berarti kan meninggalkan kan? Berarti meninggalkan doa rukuk dan meninggalkan doa sujud. Berarti kaidahnya disebutkan oleh muallif karena lupa berarti apa? Sujud sahwi. Itu solusinya. Allah a'lam. Tapi dapat kita bahas, insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang tentang makna tasyahud, kemudian tentang sunnah-sunnah dalam salat. Aku qouli hadza subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.